Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, abai wa ummahati fillah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis disebutkan, yang mana hadis ini hadis yang sahih, hadis yang datang dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'uddur raqaba fikum?" Qalu, "Alladhi la yuladu lahu." Wa qala, "Laysa dhaka birraqub. Fa inna ar-raqub ar-rajulu alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'an." Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sama-sama coba kita perhatikan, saudaraku, kandungan hadis ini, di mana Rasulullah mengawali sabdanya dengan bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat semuanya, apakah kalian tahu siapa sih mereka orang yang mandul?" Mungkin kalau ini pertanyaan ditanyakan kepada kita, kita akan menjawab, orang-orang yang mandul adalah mereka suami istri yang sudah menikah lama, yang sudah lama menikah, namun belum pun dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak kepada mereka. Itu jawaban kita. Dan begitu pula para sahabat. Para sahabat ketika ditanyai oleh Rasulullah, siapakah orang mandul? Maka para sahabat pun menjawab, orang mandul adalah orang yang tidak memiliki anak. Namun coba kita perhatikan, saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah menyampaikan apa? Laisa dzaka birraqub. Bukan seperti itu yang dikatakan dengan orang tua mandul. Bukan demikian yang dikatakan kemandulan. Sedangkan mandul adalah, Rasulullah menjelaskan, ar-rajulul ladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Mandul adalah mereka bahkan yang memiliki banyak anak. Mereka sudah menikah dan banyak anaknya, ada 5, ada 6, punya anak. Namun orang tuanya ini tidak mendapatkan kebaikan apapun dari anaknya sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan mandul. Walakinnar raqub ar-rajulul ladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Yang dikatakan mandul apa kata Rasulullah? Mandul adalah orang tua yang punya anak tapi anaknya itu tidak membawa kebaikan apapun untuk akhirat orang tuanya. Anaknya tidak soleh. Anaknya 5 narkoba. Anaknya 5, 6 tapi nggak sholat 5 waktu. Anaknya banyak tapi nggak bisa melantunkan ayat suci Al-Quran. Tidak pernah belajar Al-Quran. Asyik dengan maksiat. Jadi orang tua yang memiliki anak yang demikian, walaupun dia punya anak, namun dalam perspektif Islam, dalam kacamata Rasulullah, di kacamata sunnah, itu masih dianggap kemandulan, saudaraku. Kalau seperti itu definisi mandul, maka coba kita perhatikan sekarang ini di sekitaran kita, banyakkah orang berumah tangga? Banyak. Apakah mereka sudah punya anak? Ada. Namun coba kita tanyakan, apakah mereka itu sudah soleh, anak-anak kita itu? Kalau belum, maka kita masih mandul. Maka kita masih mandul, saudaraku. Dalam sebuah hadis disebutkan apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, termasuk kita juga anak cucu Adam, dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Kita pasti akan meninggal dunia, karena dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal, ya. Seperti apa yang kami sampaikan tadi malam, hari ini kita yang di atas tanah, nanti tanah yang di atas kita. Hari ini dunia nyata, akhirat baru cerita. Namun nanti akhirat yang nyata, sedangkan dunia tinggal cerita. Tobat jangan nanti-nanti,
karena nanti keburu mati. Taubat jangan kapan-kapan, karena keburu dikafani. Minta ampun sebelum ditimbun. Maksudnya apa minta ampun sebelum timbun? Bertobat sebelum kita dimasukkan ke alam kubur. Saudaraku, dalam sebuah hadis disebutkan tadi, seluruh anak cucu Adam, termasuk saya dan kita semuanya, apabila nanti meninggalkan dunia ini, maka kita akan meninggalkan segala hal, kecuali tiga yang akan kita bawa ke akhirat. Tiga, walaupun hidup berakhir, tapi pahala tetap mengalir. Hidup kita berakhir, tapi pahala tetap hidup. Mati jasad, tapi tiga ini enggak mati-mati dia, selalu mengalir sampai ke akhirat kita. Apa itu? Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Tidak semua anak, tapi pakai soleh. Doa anak soleh. Karena kalau anak, banyak anak tapi belum soleh, tidak termasuk dari hadis ini. Jadi Rasulullah menyebutkan apa sifat dari anak ini? Apa? Soleh. Tidak terputus tiga ini, insya Allah. Sedekah jariah tidak akan putus, ilmu yang bermanfaat tidak akan putus, dan doa-doa dari anak-anak soleh itu tidak akan pernah putus. Selagi dia berdoa dan berdoa kepada kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, doa itu tetap akan mengalir. Doa itu dapat terkirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustajabah insyaallah doa tersebut. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, sama-sama coba kita perhatikan. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, ada satu amalan yang apabila kita mengamalkan satu amalan ini, maka kita akan mendapatkan ketiga hal tadi. Maksud saya apa? Ada satu amalan yang apabila nanti kita beramal dengan amalan ini, kita akan mendapatkan ketiga fadilah tadi. Kita akan mendapatkan sedekah jariah, kita juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pahala dari ilmu yang bermanfaat, dan juga kita akan mendapatkan fadilah dari doa anak soleh. Apa yang harus kita lakukan? Satu saja. Tiga dapat. Saya ulangi, satu aja amalan. Dengan satu amalan ini kita akan mendapatkan ketiga-tiganya. Apa itu? Mendidik anak. Apa itu? At-tarbiyatul aulad, pendidikan bagi anak. Kita didik anak kita dengan pendidikan yang benar. Kenapa demikian? Kita akan mendapatkan ketiga-tiganya. Bagaimana maksudnya? Bukankah ketika kita mendidik anak, kita harus bersedekah? Jawabannya iya. Pasti kita akan mengeluarkan dana. Kita akan mengeluarkan dana, uang kita, harta kita, untuk supaya anak kita bisa sukses di saat belajar. Butuh SPP, butuh ongkos mungkin, perjalanan dia ke masjid, perjalanan dia ke tempat pengajian. Butuh buku yang harus kita belikan untuknya, butuh pulpen, butuh yang lainnya juga. Yang intinya apa? Ketika kita mendidik anak menjadi anak yang soleh, pasti harus ada pengorbanan. Dan di antara pengorbanan yang harus kita berikan kepada anak kita adalah pengorbanan harta. Maka dari itu kita akan mendapatkan pahala sedekah jariah dengan sendirinya. Hari ini sedekah untuk orang lain saja, padahal untuk anak sendiri juga itu dihitung sedekah, Pak. Itu dihitung sedekah. Setiap pulpen yang kita belikan untuk anak kita untuk belajar Al-Quran, untuk belajar hadis-hadis Nabi, untuk belajar fikih Islam, dan belajar apapun ilmu syar'i, setiap tinta yang keluar dari pulpen yang kita belikan, maka akan berjariah kepada ibunya dan kepada ayahnya. Setiap baju yang dikenakan oleh anak tadi, yang mana baju itu digunakan untuk belajar agama, maka baju itu pun ketika kita membelinya akan menjadi jariah bagi kita orang tua. Apa lagi? Mungkin hari ini butuh kendaraan, mungkin. Kalau memang ia membutuhkan kendaraan roda 2 untuk supaya dia mudah ke tempat pengajian, maka membeli Honda untuk dia, itu juga sedekah untuk dia dan berpahala. Apalagi misalnya, dan lain sebagainya. Jadi dengan mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh, maka kita akan mendapatkan ketiga fadilah tadi. Kita akan mendapatkan pahala dari sedekah jariah dengan sendirinya. Yang kedua apa? Dengan kita mendidik anak soleh tidak akan pernah bisa menjadi soleh kecuali kita memberikan ilmu yang benar dan bermanfaat untuknya, baru soleh.
Apa ilmu yang benar? Ilmu yang sesuai dengan Quran wa sunnah, sesuai dengan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar. Itu ilmu yang bermanfaat. Baru jadi anak yang soleh. Karena apa? Hari ini banyak anak, namun dididik juga, tapi tidak dididik dengan ilmu yang benar, tidak dididik dengan ilmu yang membawa manfaat untuk akhiratnya. Dididik juga. Banyak hari ini orang belajar, namun bagaikan orang yang tidak terpelajar. Kenapa? Kita tidak mengamalkan, kita tidak memberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Maka tidak sekedar ilmu. Coba kita perhatikan, Rasulullah membahasakan apa? Au ilmin yuntafa'u bihi. Gak pakai au ilmin saja, pakai yuntafa'u bihi. Menandakan apa? Ilmu ada dua, ada ilmu yang benar, ada ilmu yang salah. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda apa? Allahumma inni as'aluka ilman, titik atau masih koma? Ilman nafi'ah. Karena ada ilman yang tidak nafi'ah. Maka di hadis yang lain doa Rasulullah apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah bersabda, tidak terputus amalan seorang hamba apabila dia meninggal dunia, ya, kecuali tiga yang tidak terputus. Semua terputus kecuali tiga: sedekah jariah, dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kita tidak akan bisa melahirkan anak soleh sebelum orang tua belajar agama dulu. Dia harus belajar agama, kemudian dialah nanti yang akan mendidik, memberi ilmu yang bermanfaat itu kepada anaknya. Sehingga apa? Kita pasti akan mendapatkan yang ketiga. Apa itu? Anak soleh yang mendoakan kita. Jadi tiga-tiga ini bisa didapatkan dengan satu amalan, yaitu yang namanya pendidikan anak. Saya ulangi, dengan kita mendidik anak ke TPA misalnya, kita berikan dia ke pengajian, kita arahkan dia ke pesantren yang benar misalnya. Oke? Maka dengan kita mendidik anak tersebut, kita pasti akan bersedekah, dan di situ akan ada jariah, di situ ada ilmu yang bermanfaat, dan di situ pasti akan jadi anak soleh. Saudaraku yang rahmati Allah, ilmu yang bermanfaat nggak usah tinggi-tinggi kali kita membayangkannya. Sekedar ketika kita ajarkan anak kita makan pakai bismillah. Waktu makan pakai bismillah. Nah, kalau makan pakai bismillah. Bermanfaat nggak ini ilmu? Bermanfaat. Apa yang terjadi? Kalau kita nanti suatu saat mati, dan pasti mati, anak kita masih hidup di dunia, setiap kali dia makan, mau makan miso, mau makan apa mungkin gorengan, dia makan nasi, apapun yang ia makan yang halal-halal, dan dia waktu memakan makanan tersebut mengucapkan bismillah, dan dia mengucapkan bismillah asbab kita yang ajarin, maka setiap membaca bismillah di saat makan akan mengalir kepada kita, karena itu bahagian ilmu yang bermanfaat. Ketika misalnya anak kita ajarkan, ketika ia memasuki kamar mandi dengan kaki kiri, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, dan dia bisa menghafal doa ini, kita yang ngajarin, maka setiap kali dia masuk kamar mandi, maka setiap itu pula akan mengalir pahala kepada kita. Sangat sederhana, Pak. Itu ilmu yang bermanfaat. Apalagi ketika anak kita misalnya membaca satu huruf Al-Quran, yang mana satu huruf Al-Quran itu benar dia bacanya, dan kita yang ngajarin, kita yang mengajarkannya, maka setiap satu huruf 10 pahala. 10 pahala itu akan mengalir kepada siapapun yang mengajarinya, termasuk ibunya. Maka orang zaman untuk belajar Quran itu nggak dilepaskan dulu ke orang lain. Kalau untuk abatasa, orang zaman dulu, saya masih ingat waktu masa kecil, itu orang tua tidak akan memberikan anaknya untuk belajar Quran huruf-huruf hijaiyah, ya, abatasa misalnya dan lain sebagainya. Itu tidak dikerahkan dulu ke pesantren, itu tidak dikerahkan oleh orang tua kepada tempat-tempat TPA dulu, enggak. Namun orang tua mengambil inisiatif untuk mengajarinya secara langsung. Karena apa? Dia paham. Orang tua dulu paham bahwa itu modal dasar. Dengan dia mengajarkan huruf hijaiyah, maka akan mengalir satu huruf 10 pahala kepada orang tua. Coba ini. Namun alangkah sayangnya hari ini yang mengajarkan anak kita bukan kita lagi. Guru-guru PAUD yang mengajarkan, maka mengalir kepada guru PAUD.
Dulu untuk belajar Quran orang tua yang ngajarin, sedangkan untuk memahami isinya baru dibawa ke tempat pengajian biar paham isi Al-Quran tersebut. Namun untuk belajarnya misalnya, itu pasti di rumah-rumah orang Islam hidup suasana pengajian itu. Yang ngajarin siapa? Mamanya, ayahnya yang ngajarin. Untuk apa? Orang tua zaman cerdas, dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari anaknya nanti. 1 huruf 10 pahala. Makanya kerahkan anak-anak kita ke tempat pengajian. Hari ini insya Allah saya perhatikan di mana-mana sudah ada ya TPA. Hampir semua kampung ada TPA. Ada dayah, ada pesantren. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami padai dengan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Umar. Kata beliau apa? Alaikum bil Quran. Kita memiliki kewajiban terhadap Quran. Alaikum bil Quran. Fata'allamuhu wa'allimuhu auladakum fa innakum satus'aluna anhu. Apa kata beliau? Dari asarnya, asar Ibnu Umar, dan ini juga dasarnya sebenarnya dari baginda Rasulullah SAW. Ibnu Umar berkata, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah untuk mempelajarinya, mempelajari cara bacanya, mempelajari maknanya, dan bagaimana cara mengamalkannya. Belajar. Kemudian apa kata Ibnu Umar lagi? Wa'allimu auladakum, dan ajarkanlah anak-anak kalian. Fa innakum satus'aluna anhu, karena suatu saat nanti pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap itu. Terhadap itu apa maksudnya? Apakah kita sudah memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak kita? Apakah kita sudah mengajarkan anak kita Al-Quran atau belum? Kalau belum kita ajarkan anak kita Al-Quran, walaupun bukan kita yang ngajarin langsung, tapi kita yang memberi kontribusi, kita yang memberi dukungan kepada anak kita biar dia bisa belajar Quran. Kita hantar dia ke tempat pengajian, kita jemput dia dari tempat pengajian. Maka kalau tidak demikian, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati Pak. Ditanya nanti pada hari kiamat, wahai sayuti anbiya, kamu punya anak, udahkah kamu ajarkan anakmu Quran atau belum? Ditanya nanti. Dihisap, kita akan dihisap. Setiap orang tua akan dihisap tentang anaknya, apakah anaknya sudah benar atau belum benar bacaan Al-Qur'annya, akan ditanyakan nanti. Alaikum bil Quran fata'allamuhu wa'allimuhu auladakum anhu fa innakum satus'aluna anhu. Ajarkan, belajarlah Al-Quran. Pertama apa? Kita yang belajar. Kemudian apa yang telah kita pelajari kita ajarkan anak-anak kita. Karena apa? Karena suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak kita. Maka Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian bukan yang mengajarkan Quran dulu, tapi yang belajar Quran. Setiap orang yang belajar Quran kemudian dia harus mengajarkan Al-Quran tersebut, maka dia akan menjadi manusia terbaik di atas muka bumi. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Dan sekali lagi, anak soleh tidak akan lahir begitu saja kecuali dengan pendidikan. Maka dengan kita mendidik anak, insya Allah kita akan mendapatkan 3 pahala sekaligus. Pahala apa? Pahala yang tidak terputus-putus walaupun kita sudah mati, yaitu sedekah jariah. Karena dengan mendidik anak kita harus bersedekah, dan kita dengan mendidik anak untuk menjadi anak soleh kita harus memberikan ilmu yang bermanfaat untuknya, baru lahir anak soleh yang insya Allah akan mendoakan kita. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.